Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran yang berada, senang sekali hari ini saya bertemu lagi dengan sahabat Quran yang berada. Nah, masih berhubungan dengan vlog saya sebelumnya tentang motivasi Quran, motivasi menghafal ataupun tilawah Quran deh. Nah, sekarang saya juga mau berbagi bersama sahabat Quran yang berada tentang tips menghafal Quran bagi pemula. Untuk agar yang lain juga bisa menghafal bareng-bareng dan makin banyak yang merasakan manfaat dan juga indahnya menghafal Al-Quran, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran untuk sahabat Quran yang selalu mendukung, subscribe dan juga share. Masya Allah, luar biasa banget. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala meluar biasakan kita, karena luar biasa itu dilihat dari indahnya hati kita. Saya dapat sudah subscriber sebanyak itu, masya Allah, walam gitu ya, sampai saya nggak nyangka sampai segininya sahabat Quran yang luar biasa, sangat baik hati, benar-benar semangat untuk belajar, semangat untuk berbagi, dan semangat untuk menjadi peranan orang-orang yang baik. Nah, sekarang saya mau berbagi tips bagaimana menghafal untuk memula. Tips-tipsnya apa ya? Apa yang harus dilakukan step by stepnya ya? Oke, dan tips yang akan saya bagikan itu jangan lupa harus tahu motivasi dulu sebelum kita menghafal Quran, harus punya motivasi dulu. Nah, bagi yang belum menonton motivasi Quran saya, silahkan nonton dulu vlog saya, nanti kembali lagi ke channel ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah itu selain kita punya niat, yang pertama, dan yang kedua tahu amalannya, kemudian yang ketiga tahu pahalanya. Nah, ini untuk tips yang pemula adalah kita harus sering-sering tilawah. Harus sering tilawah dari awal ya. Ini tilawahnya dari awal ya, dari awal sampai akhir. Harus dirutinkan, maksudnya rutinkan sehari bisa sehalaman, 2 halaman, apalagi ada komunitas Odoj kan ya, bisa itu yang sehari sejuz gitu ya, one day one juz. Atau untuk pemula-pemula sehari halaman, terus rutin agar bisa menghatamkan. Kemudian yang kedua, harus sering mendengarkan tilawah-tilawah, entah itu dari YouTube, kaset, atau apapun itu harus sering dengar gitu ya. Harus sering dengar agar kita familiar atas apa yang akan kita hafalkan. Nah, kemudian yang ketiga tadi ya, harus tilawah, kita harus punya rutinan tilawah. Yang kedua, harus mendengarkan tilawah-tilawah para ahli, syekh atau ustad atau siapa gitu ya, di YouTube banyak, silakan. Nah, yang ketiga, ketika kita akan menghafalkan Al-Quran, kita harus mempunyai Al-Quran, satu Al-Quran untuk hafal, nggak boleh ganti-ganti ya. Hafalnya Al-Qurannya harus yang itu agar kita mudah, agar kita tahu letak-letaknya gitu ya. Dan saya sarankan untuk para pemula, mendingan ngapalinnya Quran-Quran yang dipotong-potong seperti ini, yang per 5 juz, agar lebih mudah dibawa kemana-mana ketika ingin murojaah, ketika ingin membuka. Sudah pasti dengan kita punya wudhu ya. Nah, ini nggak akan berat rasanya. Dan kalau kita ngeliat yang Quran gini, Quran yang pamannya yang gini, yang 30 juz tuh, ngeliat Al-Qurannya, wah banyak banget yang akan dihafalkan. Nah, jadi termotivasi kalau cuma segini, semangat, ini mudah, saya mah ada orang pemula, apalagi saya pemula, saya juga masih pemula. Memberikan tips ini karena saya juga masih pemula, jadi kayaknya cocok ya. Karena waktu saya belum menemukan yang ini, itu yang biasa ya, mushaf yang 30 juz gitu ya. Jadi kemana-mana kalau saya meroja atau mau tilawah atau mau ngapalin, itu berat bawa kemana, bawanya berat, tidak praktis seperti mudah gitu ya. Ketika di ininya tuh pokoknya enak banget, serasanya tuh kayak ngapalin tuh mudah, ringan gitu ya. Jadi kalau sudah punya yang ini nih, jangan pindah kemana-mana, udah yang ini aja. Kalaupun nggak punya yang 5 juz, Al-Quran yang sendiri juga boleh. Al-Quran yang punya sendiri di rumah, itu jangan pindah-pindah, yang itu aja. Warna pink, warna apa, yang apa terserah. Dikasih cover biar semangat, ngapalinnya semangat. Pakai kain-kain yang tidak terpakai, silakan. Kemudian motivasiin, tiap Fadilah hebat, bisa ya, atau Allah bersamamu, ingat ada Allah. Pokoknya kasih ini kasih
alas-alas atau yang lainnya boleh gitu ya. Nah, tadi ke 1, kedua, ketiga, dan yang keempat, ketika kita akan memulai menghafal, contoh kita akan mulai untuk pemula ya, kita ngapalinnya nggak usah banyak-banyak. Jangan pernah melihat orang-orang yang sudah terbiasa ngapalin, umpamanya di pesantren-pesantren khusus Quran, ya itu berat-berat lah ngapalinnya, sekali duduk atau apa itu bisa 2 halaman, 3 halaman, 1 halaman gitu minimal. Kita jangan lihat yang seperti itu, yang sudah terbiasa. Kita masih pemula, kita akan ngapalin juz 30 umpamanya. Juz 30 itu surat An-Naba dulu. Kita mau 1 ayat dulu. Nah, untuk pemula itu kalau bisa ngapalinnya 1 ayat. Ya, 1 ayat 1 hari. 1 ayat 1 hari, dan jangan sampai melebihi itu. Kalau kekuatannya kita masih sering lupa-lupa, kita masih maksudnya sulit untuk menghafal dengan lama gitu. Ininya masih tertanam di sini, barangkali tiba-tiba hanya 2 hari 3 hari, dan sulit untuk menyambungkan 1 kalimat atau ayat gitu ya. Itu jangan banyak-banyak, cukup 1 hari 1 ayat saja. 1 hari 1 ayat. Dan ketika kita akan membaca 1 ayat itu, kita diulang-ulang, baca dulu sebelum ngapalin, baca dulu ayatnya. Contoh di juz 30, amma yatasa, mohon maaf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Nah, jangan meremehkan bahwa 1 ayat mah gampang. Perlu kekonsistenan, perlu istiqomah, perlu itu ya. Jadi jangan sampai sekarang gampang ini ayat ini. Jangan, kita harus benar-benar konsisten itu dulu. Nikmati dulu ngapalin. Karena ngapalin itu bukan masalah buru-buru, bukan masalah cepat-cepat siapa yang paling banyak, enggak. Siapa yang paling menikmati, siapa yang paling menyenangkan atau benar-benar enak lah, menikmati banget hafalannya gitu. Jadi 1 ayat pun kita nikmati gitu ya. Nah, sebelum teman-teman sahabat kalian ngapalin, itu harus dibaca dulu 20 balikan. Jangan dilihat dulu ya, dilihat dulu, jangan langsung dihafalin. Amma yatasaalun, baca lagi. Amma yatasaalun, baca lagi. Amma yatasaalun, baca lagi. Amma yatasaalun, sampai letaknya sudah tahu. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Di sana udah 20 balikan. Silakan dibaca. Amma yatasaalun, dihafalkan maksudnya 10 kali. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, pokoknya seperti itu. Itu hari pertama kita punya 1 ayat. Bagaimana caranya untuk menguatkan hafalan kita di 1 ayat itu? Baca di sholat. Baca di sholat. Kalaupun kita belum punya hafalan di sholatnya baru 1 ayat, setiap mau sholat deh, karena baru 1 ayat, mamanya kita pengennya pas sholat mau pengen idaja gitu ya, nasr gitu, pengen al-kafirun sebelum sholat kita sudah amma yatasaalun 5 kali. Oke, 5 kali sholat seperti biasa. Kalaupun banyak pakai sholat itu kan ada 5 waktu, ada 2 rakaat itu ya, yang ayat rakaat pertama, rakaat kedua, baca yang hafalannya itu insya Allah kuat. Nah, itu hari pertama 1 ayat itu ya. Sebelum tidur baca lagi. Jadi ketika kita tidur, selain baca doa mau tidur dan doa yang lainnya, baca yang hafalan kita tadi sudah dihafalkan. Ya. Nah, kemudian hari keduanya, ayat kedua. Sebelum ayat kedua, itu dulu baca dulu ayat pertama tanpa lihat amma yatasaalun. Stepnya sama. Baca dulu, dibaca ayat keduanya. Anin naba'il azim, anin naba'il azim, anin naba'il azim. Suara lantang sampai dibacanya. Anin naba'il azim. Letak-letaknya dilihat. Anin naba'il azim, anin naba'il azim, anin naba'il azim, anin naba'il azim. Seperti itu. Ya. Jadi setelah itu letakkan anin naba'il azim sampai 20, sampai minimal 10 kali. Bahkan para sahabat itu kalau namanya mengulang, membaca murojaah gitu ya, sampai banyak gitu ya, sampai beberapa kali. Kita yang banyak maksiatnya, banyak dosanya, cepet lupa tuh. Jadi harus 20 kali. Anin naba'il azim, anin naba'il azim. Nah, kemudian kita satuin dari ayat pertama kemarin. Amma yatasaalun, anin naba'il azim.
pakai di sholat. Nah, pakai di sholat subuh, sholat duhur. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Rakaat kedua di duhur juga, di asar. Sebelum tidur baca dulu. Nah, kita punya 7 hari, kita kan punya 7 hari nih kita supaya sampai hari Ahad. Nah, tipsnya hari Ahad jangan ngapalin. Boleh untuk pemula seperti kita nih, Sabtu Ahad jangan ngapalin. Mau ngapain? Murojaah dari hari Senin sampai hari Jumat. Murojaah hari itu. Ya, jadi Senin sampai Jumat sudah 5 ayat. 5 ayat itu sampai sumakalla saya'lamun. Di murojaah hari Sabtu, di murojaah hari Ahad. Nah, itu murojaah mingguannya. Kemudian kita sudah di akhir bulan kita sudah mempunyai 20 ayat. 20 ayat ya. Wasuyiratil 20 ayat ya, 20 ayat An-Naba. Wabda sama apa? Suyiratil jibal makanat saraba. Nah, itu ya, betul suyiratil ayat An-Naba. Nah, 20 ayat itu sudah itu. Setiap tanggal 3 hari sebelum tanggal 31 atau 30 itu menjadi murojaah besar ya, selain Sabtu Ahad gitu ya. Jadi kalau tanggal 31, 29-nya Jumat Sabtu Minggu ya itu Jumat Sabtu Minggu jadi kepake gitu ya. Jadi ada murojaah besar itu 20 ayat. Nah, jadi kita setiap kali udah ngapalin harus dipakai di sholat. Harus dipakai di sholat. Jadi ada murojaah besar, murojaah kecil. Murojaah kecil yaitu Sabtu Minggu. Kalau murojaah besar itu di tiap akhir 3 hari di akhir bulan. Wajib. Ya, jadi karena murojaah itu harus lebih banyak sebenarnya, murojaahnya harus lebih banyak daripada ngapalin sebenarnya. Kalau sudah punya hafalan banyak ya. Nah, nanti formula-formulanya teman-teman silakan tinggal cari lagi. Ada tahunan juga. Setiap tahun itu setiap bulan Desember, mau 10 hari, mau seminggu, mau sebulannya itu harus akhir tahun itu harus menjadi patokan murojaah. Ada Sabtu Minggu, ada tiap bulan yang 3 hari, ada yang tiap akhir tahun ya. Dan agar menguatkan, ingat setiap sholat dipakai, setiap sholat. Oke, seperti itu. Nah, kemudian formulanya ya. Kemudian selanjutnya yang keempat itu harus mempunyai waktu-waktu menghafal dan murojaah. Maksudnya kan murojaah sudah ada, maksudnya waktu-waktu menghafal. Kalau murojaah kan tadi sudah ada Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu untuk pemula 2 hari. Mungkin yang sudah terbiasa latihan Ahad. Nah, kita harus punya waktu-waktu menghafal, waktu-waktu menghafal, karena sejatinya sebenarnya memurojaahnya pada waktu sholat sebenarnya, atau sebelum sholat kalau kita nggak berani takut bacaan sholat itu waktu sebelum sholat, ya, sebelum kita takbiratul dulu atau sebelum takbir itu baca itu dulu. Nah, harus punya waktu menghafal. Kapan waktu menghafal? Waktu menghafal terbaik yang biasanya orang-orang penghafal Al-Quran yang lakukan itu sebelum subuh atau dini hari atau sambil tahajud. Itu waktu menghafal yang enak, efektif, nggak ada siapa-siapa. Ya, nggak ada siapa-siapa. Tetapi kalau kita beda-beda, setiap orang berbeda. Itu tips itu sebenarnya tidak ada yang cocok, ada yang enggak. Kalau umpamanya maghrib karena saya bekerja itu selesai maghrib, namanya asar tuh sebelum maghrib udah selesai. Maghrib, karena maghrib itu biasa tilawah. Tiba-tiba kita memulai ngapalin, jadi bareng dengan ngapalin. Nah, seperti itu. Jadi harus maghrib namanya. Atau dini hari wajib untuk ngapalin, harus gitu ya, harus punya waktu itu, targetkan, nggak boleh dilewati. Jadi harus punya jadwal tertentu. Nah, setelah punya jadwal tertentu, kita sudah punya murojaah tertentu, teman-teman harus sering bawa Quran kemana-mana. Maksudnya, makanya kenapa saya sarankan yang kecil-kecil, Al-Quran yang kecil, dan jangan pindah-pindah gitu ya, agar kita nanti ketika kita punya waktu luang gitu, alhamdulillah berikan waktu luang gitu ya, karena kita sudah punya waktu wajib ngapalin dan juga murojaah. Ada waktu luang, kita bisa sambil baca, seperti itu ya. Kita bisa sambil baca, kita bisa sambil lihat. Tipsnya seperti itu teman-teman, sahabat Quran dimanapun berada. Nah, nanti tips selanjutnya adalah ketika teman-teman ngapalin, ketika teman-teman belum punya guru tahfiznya. Kalau teman-teman sudah punya guru tahfiz, alhamdulillah bisa setor. Kalaupun kita tidak punya, cari.
kasih maisanya, kasih imbalannya karena sudah membenarkan, mengoreksi atau mendengarkan kita hafalan. Nah, kalau kitanya ketemunya gurunya seminggu sekali nih, nggak ada guru privat yang seminggu 3 kali, ambil handphonenya, ambil handphonenya, VN atau video atau rekaman, sambil direkam, sambil ngapalin. Kita sudah hari Jumat nih, Senin sampai Jumat sudah 5 ayat An-Naba gitu ya. A'udzubillah, direkam ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Nah, terus kalau kita dilihat lagi dengan Qur'annya, loh, Ainnya tadi saya kan tadi juga nabail ya, raunya hamzah. Oh, kok ada nabain sih? Harus nabail lah. Terus dikoreksi-koreksi lah kalau lagi ngapalin nih, ya, koreksi-koreksi terus. Oh, pas didengerin, oh, balik lagi amma yatasa gitu ya sampai selesai. Yang paling jitu, yang paling hebat, yang paling menurut kita bagus, silakan kirim ke guru ngajinya, kirim ke guru privatnya, kirim ke ustazahnya. Kalau kita nggak ketemu tuh, nggak punya gurunya jauh online gitu, apalagi gurunya masih pandemi gini online, nah kirim VN-nya seperti itu. Kalau kita nggak punya ini guru online, kita nggak punya guru privat, kita nggak punya guru atau ustazahnya, minimal itu kita harus dengerin sendiri, kita koreksi sendiri. Dengan catatan kita terus belajar, boleh di YouTube tentang bagaimana cara belajar tilawah Quran, bacaan yang baik dan benar sesuai tajwidnya. Nah, kalau kita sudah belajar atau sambil belajar sambil ngapalin, nah itu kita harus VN dulu suara-suara kita. Kayak kadang saya juga VN, terus saya lihat lagi sambil lagi ngapalin tuh, oh jadi ngapain lagi sampai 20 kali, kan tadi kata saya 10 atau 20 kali, nah itu bisa dengan VN gitu ya, seperti itu. Tapi sebaik-baiknya kita harus punya guru untuk setorannya. Kalau ada waktu, kalau ada tiba-tiba ada Allah memberikan kesempatan, Allah tiba-tiba ngasih nih, ada iklan, ada karantina atau menerima murojaah, ikutin semangat gitu ya, harus semangat gitu. Kalau nggak di YouTube saya silakan lihat, belajar bareng-bareng, ngapalin bareng-bareng surat nabah di vlog saya jadinya ya, seperti sahabat Kanimah Muradaya. Jadi harus saat saya demi saya ada murojaah besar, murojaah kecil, harus dirutinkan, harus punya jadwal hafalannya, kemudian harus punya jalan murojaahnya, harus punya gurunya. Kalau enggak harus sering koreksi VN dari tilawah kita nih handphone ya. Nah, harus rajin. Itu sahabat Kanimah Muradaya, semangat menghafal bareng saya juga harus lebih semangat bersama sahabat Quran murojaah. Jadi semakin semangat, makin hebat, semakin manfaat. Jangan lupa kita doa dulu dan kita tutup dulu ya, dan jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.